Pemirsa, jelang digelarnya Kongres keempat Partai Demokrat, suasana politik mulai memanas. Hingga kini setidaknya ada 3 kandidat ketua umum yang sudah mulai gencar berkampanye di ajang Kongres, yakni SBY, Gede Pasek Suardika, dan Marzuki Ali. Namun jalan menuju pucuk pimpinan Demokrat rupanya dipersulit dengan munculnya persyaratan 30% plus 1. Apakah persyaratan ini adalah cara agar SBY terpilih secara aklamasi? Untuk membahas hal ini, nanti kita akan berbincang dengan pengamat politik J. Kristiadi dan bergabung langsung dari arena Kongres di Surabaya, Jawa Timur, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Samsudin. Selamat sore Pak Amir. Selamat sore Tasya, lebih bagus kalau saya itu sebagai Wakil Ketua SC ya. Oke, sebagai Wakil Ketua DPC. SC, Steering Committee, iya baik. Steering Committee. Baik, Pak Amir, saya akan memulai dengan pertanyaan. Tadi sore ada sedikit kericuhan yang terjadi di lokasi Kongres di Surabaya. Ada 5 orang anggota DPC Kaltim yang meminta bertemu dengan petinggi Partai Demokrat. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Amir? Ya, sedemikian kecilnya masalah itu sehingga saya pun baru tahu dari Tasya saat ini ya. Karena sepanjang yang kami ketahui, mereka-mereka yang diundang kemari adalah yang pemilik hak suara. Ya, di mana oleh karenanya kalau memang diberikan kesempatan, saya akan jelaskan mengenai adanya klaim daripada apa yang menamakan dirinya Kaukus 161 yang telah saya temui mencoba lakukan klarifikasi di Jakarta sebelum saya ke Surabaya di hari Jumat yang lalu. Tujuan mengklarifikasi ini adalah karena kami sendiri di DPP, ya setelah saya cek ke DPP, data mengenai adanya 161 PLT itu tidak ada ternyata. Yang kami miliki adalah data mengenai 89 orang di PLT karena berbagai alasan. Yang pertama umpamanya alasannya itu di PLT karena yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua, kalau seorang pimpinan DPC, ketua DPC itu menyatakan keluar dari Partai Demokrat. Alasan yang ketiga PLT itu manakala yang bersangkutan pindah partai. Kemudian alasan yang lainnya adalah manakala yang bersangkutan berstatus tersangka karena ada masalah hukum. Demikian pula halnya kalau ada pemekaran wilayah. Jadi dari seluruh data yang tercatat di DPP, itulah tidak lebih daripada 89 PLT selama kurun waktu masa tugas DPP sekarang ini, ya, sehingga adanya klaim 161 itu walaupun tidak jelas, namun Ketua Umum menugaskan saya untuk menelusuri. Kemudian apa yang saya temukan di lapangan adalah 7 orang yang mengaku sebagai bagian daripada bagian dan mewakili Kaukus 61 itu. Kemudian kepada mereka saya tanya mewakili siapa. Satu mewakili satu DPC dari Jawa Tengah dan satu mewakili DPC dari Jawa Timur. Adapun 5 orang lainnya yang menemui saya itu tidak jelas mewakili siapa. Dia mengatakan dia hanya menemani kedua orang yang Jawa Timur dan Jawa Tengah tadi. Namun sekecil apapun jumlah mereka, ya adalah kewajiban saya mendengarkan, ya. Baik. Dan masukan dari mereka ini telah saya laporkan kepada DPP. Baik, Pak Amir, tetapi ada angka yang jauh sekali selisihnya antara 161 dengan yang kemudian ditemukan oleh Pak Amir hanya 89, ada 72 selisihnya. Apakah kemudian tidak dicari tahu apakah memang ada 72 orang lain yang merasa keberatan karena dipecat dengan secara sepihak seperti itu, Pak Amir? Ya, justru disitulah saya kira bukan kami yang harus
menjelaskan kepada mereka. Mereka justru kalau merasa memiliki hak tentunya bisa membuktikan hak yang didalilkannya itu kepada kami, karena sepanjang yang saya uraikan tadi itulah yang tercatat tadi, dan berbagai orang yang mendapatkan PLT itu bukanlah tanpa alasan. Dari seluruh mereka yang di PLT tadi memang ada yang menjadi diskusi kami itu 11 orang maaf. Satu dari Karo, Sumatera Utara, satu dari Musirawas, Sumatera Selatan, 5 dari Jawa Tengah, dan 4 dari Jawa Timur. Nah, kalau ada di luar daripada itu, saya sudah sampaikan kepada mereka tadi bahwa selama saya berada di Surabaya, saya selalu siap menerima informasi dari mereka. Tetapi yang jelas sekali, setiap hal-hal yang ingin mereka kemukakan, tentunya mereka bisa kemukakan dengan catatan tidak perlu kemudian melakukan langkah-langkah yang membuat terganggunya pelaksanaan daripada Kongres. Oke, saya klarifikasi satu kali lagi, Pak Amir. Artinya posisi dari orang-orang yang tergabung dalam, yang menyebut dirinya tergabung dalam Kaukus Penyelamat Partai ini, mereka tidak diperbolehkan ikut atau masuk ke dalam arena Kongres? Kalau mereka tidak punya hak, tidak memiliki hak suara, tentunya tidak mungkin mereka masuk menjadi peserta, ya. Karena peserta Kongres sebagaimana sudah diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah mereka yang memiliki hak suara tadi. Oke, baik. Sekarang kita bicara soal ditambah dengan undangan-undangan lainnya, ya. Iya, baik. Pak Amir, kita bicara soal syarat untuk menjadi calon ketua umum. Kemarin itu kemudian santer berkembang wacana bahwa persyaratan diperketat menjadi 30% plus 1. Apakah ini kemudian akan kira-kira menjadi keputusan yang tetap dalam Kongres di paripurna nanti? Saya kira itu adalah polisi yang wajar, bukan 30 plus 1, ya 30. 30%, oke. 30 ya, 30%, ya diharapkan nanti yang mendaftar itu sebagai bakal calon itu diharapkan tidak hanya 1, diharapkan itu lebih daripada 1. Walaupun realitanya sampai saat ini baru 1, tetapi pendaftaran ini kemudian jadwal pendaftaran ini diperpanjang, yang seharusnya sudah berakhir hari ini kemudian diperpanjang sampai besok. Harapan kami adalah agar mereka bakal calon yang ingin mendaftarkan silahkan, karena kalau mendaftarkan diri itu tidak perlu diri sendiri, bisa saja diwakili oleh orang yang diberikan mandat oleh yang bersangkutan. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak, Pak Amir. Nanti kita akan kembali lagi usai jeda komersial berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami.